Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus untuk kita sekalian. Saya Pendeta Eva ingin mengajak kita sekalian untuk menerima berkat dari pelayanan firman yang pada saat yang berbahagia ini akan kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus Sang Firman, segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika Engkau menyatakan diri bagi kami sebagai umat ciptaan-Mu, tidak ada hal yang berharga dan indah selain daripada kami dekat dengan perkataan firman-Mu. Karena itu kami berdoa Roh Kudus Tuhan akan terus menemani kami supaya firman ini menjadi hidup dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Yesus Sang Firman hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membaca Roma pasal 5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Hasil Pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga boleh beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita membuka Alkitab, setiap firman yang kita baca dan renungkan pasti ada message-nya, ada pesan utama yang ingin disampaikan. Dan kalau kita mengikuti bacaan di dalam Roma pasal 5 ini, khususnya pasal 1 merupakan ayat kunci untuk keseluruhan teologi Paulus dalam surat Roma ini. Dia katakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hasilnya adalah ketika kita berdamai dengan Allah dan diperdamaikan, itu tandanya dan semestinya tidak ada lagi permusuhan. Kalau kita berdamai dengan Allah, itu semua harus kita akui, kita imani, hanya dimungkinkan di dalam Yesus Kristus. Karena dialah yang sudah membayar dosa-dosa kita. Dialah yang melalui kematiannya di kayu salib telah menghadirkan damai sejahtera, telah menghadirkan berkat kehidupan untuk saudara dan saya selaku umatnya. Karena itu Kristuslah sang kebenaran itu. Dialah pemilik umatnya. Dialah sumber dan akar inspirasi moral untuk mendamaikan. Karena sekuat apapun kita mau melakukan kedamaian dan pendamaian, kalau tidak di dalam Dia, kalau tidak melalui Dia, kedamaian itu tidak akan terjadi di dalam hati dan kehidupan kita. Ingat saudaraku, gereja dan umat Tuhan, kita ini seperti kaca yang mudah retak dan pecah. Karena di dalamnya ada ambisi pembenaran diri. Di dalamnya ada orang-orang yang terlalu percaya diri yang berlebihan atau self-confidence. Karena dia merasa dia adalah orang yang hebat. Bahkan ada ambisi-ambisi pribadi yang membuat gereja rapuh dan jatuh dalam permainan duniawi. Itu kenyataan, itu fakta yang terjadi. Sehingga sulit untuk kita merasakan damai yang sesungguhnya, damai sejahtera yang menyejukkan hati kita. Karena itu saudaraku, spirit rohani kita adalah Yesus Kristus. Dialah sang kebenaran yang sejati dalam kehidupan kita semua. Contoh yang disampaikan di dalam Roma pasal 4. Ayatnya yang ke-20 sampai 25 tentang Abraham yang dibenarkan oleh karena iman. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal yang diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saudaraku yang kekasih, buah kebenaran adalah hidup damai sejahtera dengan Tuhan Allah. Kita bisa bermegah karena ada kasih karunia, ada perkenanan, ada kemurahan, ada keajaiban kasih Allah. Berarti ada pengharapan ke depan. Ada kekuatan untuk menerima kemuliaan Allah. Meskipun kadang kita seringkali tersakiti. Kita seringkali merasakan ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Ada bahasa Ibrani yang berkaitan dengan ini. Lo nakam artinya jangan membalas dendam. Lo natar artinya jangan memelihara dendam. Kita tahu kadang hati kita terluka oleh karena saudara seiman kita, mungkin keluarga, sahabat kita menyakiti hati kita. Tapi jangan kita menyimpan dendam, jangan kita memelihara dendam. Karena itu tidak akan menolong kita untuk merasakan ada damai yang sejati, yang berasal dari Tuhan. Karena itu hati kita harus selalu kudus di hadapan Tuhan. Kita ingat saudara,
Selalu diingatkan pada kita seperti yang diungkapkan oleh Abineno bahwa hati kita ada lonceng yang mau mengingatkan. Rasul Paulus dengan semboyannya summa epistolae gaudeo gaudete, dia mengatakan dengan ketulusan hatinya untuk tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Sukacitaku adalah sukacitamu karena ada kepuasan hanya di dalam Tuhan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Itulah yang mendamaikan, itulah yang menyejukkan hati kita. Tidak ada lain, tidak melalui yang lain, hanya di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Karena itu saudaraku, mari kita ubah hati kita ubah hidup kita, supaya kita berkenan kepadanya sambil menikmati janji-janji berkat-Nya, sehingga kita semua akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan di dalam Yesus karena kasih setianya, karena kasih karunia-Nya yang ada bersama kita, sehingga kita bermegah baik dalam keadaan nyaman, dalam keadaan ketika kita merasa diberkati, ketika kita mengalami sukacita, tapi juga pada saat kita mengalami kesengsaraan. Karena dengan bermegah seperti itu, dalam suka maupun duka, kita diproses oleh Tuhan. Kita aminkan proses Tuhan itu menghadirkan damai dalam hidup kita. Karena itu saudara, damaikan hati kita dengan Tuhan Allah kita. Damaikan hidup kita dengan sesama kita. Damaikanlah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan permusuhan dan hal-hal lain yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan kita ingat bahwa hanya damai sejahteranya yang akan menyejukkan hati kita. Tidak hanya menyejukkan hati, tapi membahagiakan kita sehingga kita bahagia selamanya. Happily ever after. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin.